mulai baru. Karena bagi kami, satu tambah satu bukan sama dengan dua, melainkan tiga. Bersama kita bangun nilai baru. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat malam dan selamat datang para peserta Kaizen Ngerti Digital. Terima kasih banyak sudah hadir di kegiatan kita pada malam hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, adik, kakak, dan teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Baik, sebelum saya memperkenalkan diri, memasuki inti acara kita, saya ingin menyapa-nyapa terlebih dahulu teman-teman yang sudah hadir di kegiatan kita pada malam hari ini. Boleh dong ya ditulis di kolom chatnya namanya siapa, asal daerahnya atau domisilinya di mana, dan statusnya apa, apakah mahasiswa atau sudah bekerja. Boleh yuk ditulis di kolom chatnya. Di sini sudah ada Kak Kanyama, ada Kak Ridwan baru join, ada Kak Adit, halo Kak Kiane dari Denpasar. Halo, gimana Kak di Bali? Apakah hujan? Semoga tidak ada kendala sinyal ya. Oke, di sini ada Kak Adit. Kak Adit belum join audio. Oke, apakah ada lagi? Baik. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya untuk memperkenalkan diri di kolom chat, izinkan saya memperlihatkan kehormatan menjadi host dan moderator dalam pekerjaan rumah dengan detukang.id, solusi jasa tukang yang mudah dan terpercaya. Baik, di sini teman-teman mungkin masih ada kendala untuk bergabung bersama kita masuk ke ruang Zoom. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya yang sudah join, di sini adakah yang sudah tahu Kaizen Room ini memiliki beberapa ruang? Dan adakah yang sudah tahu apa saja ruang-ruang yang dimiliki oleh Kaizen Room? Kaizen Room. Halo Kak Ridwan, boleh di-unmute dulu? Atau Kak Ridwan tahu nih apa aja sih Unmute. Ya. ruang yang ada di Kaizen Room? Kita memiliki 4 ruang. Yang sudah sering mengikuti sesi ngerti digital pasti sudah hafal ya kayaknya dengan ruang yang dimiliki oleh Kaizen Room. Ada yang bisa menuliskan di kolom chat apa saja sih ruang-ruang yang dimiliki oleh Kaizen Room? Ada yang mau menuliskan di kolom chat? Oke, masih malu-malu ya teman-teman semua. Boleh teman-teman yang baru bergabung ditulis di kolom chat namanya siapa dan asalnya dari mana dan statusnya apa? Apakah mahasiswa atau sudah bekerja? Oke, sepertinya masih malu-malu untuk menyebutkan apa saja ruang yang dimiliki Kaizen Room. Baik, izin saya memperkenalkan beberapa ruang yang dimiliki oleh Kaizen Room. Jadi Kaizen Room sendiri memiliki 4 ruang, yaitu yang pertama ada ruang usaha. Ruang ini hadir
sebagai solusi untuk para UMKM dari level pemula dengan rancangan strategi yang relevan dan mampu diimplementasikan secara tepat. Kemudian ruang yang kedua yaitu ada ruang kreasi. Ruang ini hadir untuk membantu teman-teman sekalian membangun karir sesuai dengan situasi dan kebutuhan akan kecakapan digital. Kemudian yang ketiga ada ruang interaksi. Ruang ini sebagai solusi bagi teman-teman sekalian yang ingin memperdalam kemampuan komunikasi untuk meningkatkan karir teman-teman sekalian. Dan yang paling baru dari Kaizen Room yaitu ada ruang apresiasi. Ruang ini sebagai upaya untuk menciptakan inklusivitas karena Kaizen Room percaya bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya. Nah, itu dia beberapa ruang yang dimiliki oleh Kaizen Room. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, teman-teman bisa mencari tahu program-program apa saja sih yang dimiliki dari setiap ruang Kaizen Room ini dengan mengakses link yang ada di bio Instagram kita di @kaizenroom. Berikutnya, izin saya membacakan tata tertib terlebih dahulu agar acara kita pada malam hari ini berjalan dengan kondusif dan bisa teman-teman perhatikan tata tertib selama acara berlangsung. Yang pertama yaitu teman-teman diharapkan untuk mematikan mic atau dalam keadaan mute selama acara berlangsung sampai waktu dipersilakan untuk open mic pada sesi tanya jawab. Kemudian yang kedua, selama sesi berlangsung, teman-teman diperbolehkan mengajukan pertanyaan melalui kolom chat, namun pertanyaan teman-teman akan kita bahas bersama-sama di sesi tanya jawab. Kemudian tata tertib yang terakhir, teman-teman juga boleh membuka kameranya atau di on cam agar terlihat wajah-wajah cantik dan gantengnya malam hari ini agar bisa saling berkenalan satu sama lain. Baik, itu dia tata tertib selama kelas berlangsung. Kiranya kita semua dapat mematuhi tata tertib tersebut agar acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Nah, sebelum saya memanggil narasumber kita pada malam hari ini, ada video yang ingin ditayangkan terlebih dahulu nih oleh kakak operator. Dipersilahkan kakak operator. Oke, baik. Terima kasih kakak operator. Nah, tadi di video yang ditayangin sudah terspill siapa sih narasumber kita pada malam hari ini, dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita panggilkan Kak Neneng Haryani selaku co-founder dan Chief Marketing Officer dari betukang.id. Halo Kak Neneng. Halo Kak Alia, terima kasih atas kesempatannya. Aku panggilnya Kak Neneng aja atau ada panggilan akrab lainnya nih? Kak Neneng aja cukup. Oke. Gimana Kak kabarnya hari ini di hari Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baru pulang kerja. Oh, berarti sudah di rumah ya? Sudah. Oke. Posisi ada di mana Kak domisilinya? Kalau saya domisilinya di Pontianak, Kak. Oh, berarti kalau nggak salah betukang.id ini juga di Pontianak ya? Iya, di Pontianak. Kita base-nya di Pontianak. Oke, mungkin teman-teman di sini juga sudah pada penasaran apa sih ini betukang.id? Ya, baru dengar tuh betukang.id. Oke, Iya. langsung saja nih ya kita persilahkan Kak Neneng untuk memaparkan materinya. Apakah sudah siap Kak? Sudah siap. Oke, baik, saya ingatkan kembali lagi untuk waktu pemaparannya 40 menit dan izin saya mengingatkan jika waktu pemaparannya hampir habis ya Kak ya. Iya, siap. Baik, panggung virtualnya saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Kak Alia
Oke, selamat malam teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Ini ada yang udah kerja, kuliah, bergabung ya di sini ya. Masih sama-sama pengen belajar juga. Boleh tolong dong tulis di komentar gimana kabarnya. Sambil saya share screen ya. Oke. Baik, oke tuh. Udah ada yang balas tuh. Baik katanya. Alhamdulillah baik ya. Oke, udah kelihatan ya? Alhamdulillah baik Kak, baik. Oke, siap. Ada yang dari Bali juga ya? Wih, keren-keren. Oke, nah sebelum itu saya pengen tahu dulu dong, ada yang udah tahu belum apa itu betukang.id? Atau ada yang udah pernah dengar apa itu betukang.id? Udah pada tahu ya? Mungkin kalau ada yang belum tahu, nah di sini kita bakalan sharing-sharing lebih banyak lah tentang betukang.id. Saya juga di sini sebenarnya sama-sama belajar ya. Saya juga bergabung itu sebenarnya dari magang. Jadi pas saya dibuka magang dari program betukang.id itu saya gabung dan diangkatlah jadi tim mereka. Oke, kita langsung kenalan dengan tim betukang.id. Nah, sebenarnya di betukang.id ini kita cuma ada tiga orang ya, dan itu ada Bang Dezan sebagai founder dan juga CEO, dan saya Neneng Haryani, saya di sini sebagai co-founder dan juga Chief Marketing Officer. Jadi di sini sebenarnya saya lebih banyak mengurus tentang strategi-strategi marketing lah untuk betukang.id ini, baik itu dalam segi online ataupun offline. Nah, dan ketiga itu ada Bang LH, itu panggilnya Bang LH, dia di sini posisinya sebagai co-founder dan juga Chief Technology Officer. Jadi Bang LH inilah yang mengembangkan aplikasi di betukang.id dan juga dia yang mengurus segala website. Intinya hal-hal yang berkaitan dengan teknologi lah ya. Oke, apa itu betukang.id? Udah pada tahu ya apa itu betukang.id ya? Oke, langsung aja kita kenalan. Nah, jadi sebenarnya betukang.id ini berangkat dari sebuah masalah. Jadi kita itu pernah melakukan riset. Ini betukang.id ini kan berdiri dari 2019. Jadi pada saat itu di masa pandemi. Nah, kita menemukan masalah bahwa banyaknya masyarakat itu kesulitan dalam menemukan jasa tukang. Jadi kebanyakan dari kita sendiri, saya juga pengalaman, jadi ketika pengen nyari tukang tuh kadang dari rekomendasi orang-orang di sekitar kita, seperti di tetangga, rekan kerja, atau teman kita lah, kita kadang tanya, ada tukang nggak nih? Nah, itu kebanyakan dari kita itu berdasarkan rekomendasi, dan juga kita belum tahu kan kualitas mereka seperti apa. Akhirnya ada dari masalah-masalah tersebut, terus ada ini juga kebanyakan yang kita temukan adalah banyak penyedia jasa tukang itu kesulitan mempromosikan jasa mereka. Jadi mereka mungkin paham terhadap digital, karena kita udah serba digital, mereka itu kesulitan untuk mempromosikan jasa mereka. Jadi dari masalah-masalah tersebut lah akhirnya kita membuat solusi. Nah, solusinya apa? Yaitu kita membuat aplikasi jasa layanan tukang. Jadi di betukang.id ini dalam satu aplikasi itu kita menyediakan banyak jasa tukang, dari pekerjaan yang kecil sampai yang besar itu ada di betukang.id. Jadi kita juga saat ini aplikasi kita itu baru ada di Android, dan saat ini aplikasi kita juga masih dalam tahap pengembangan lah. Jadi kalau pengen pesan tukang itu kebanyakan dari konsumen kita itu misalnya melalui WhatsApp untuk saat ini, karena kita masih dalam tahap pengembangan, dan juga ya kita masih terus berinovasi ya, mencari solusi-solusinya. Oke, nah jadi betukang.id ini seperti yang saya mention tadi, jadi kita berdiri dari Desember 2019, dan saya masuk sebenarnya itu di tahun 2021 ya. Itu udah 2 tahun mereka berjalan, saya baru masuk di tengah-tengahnya, dan saat ini betukang.id itu sudah ada di beberapa kota atau kabupaten di Indonesia. Nah, yang terbesar itu ada di Jabodetabek. Namun base-nya itu di Pontianak.
dan tim-tim kita juga sebenarnya banyaknya di Pontianak. Namun untuk di kota-kota ini kita punya yang namanya koordinator wilayah. Jadi setiap pekerjaan yang ada, setiap konsumen yang pesan, misalnya konsumen dari Medan, itu ada koordinator wilayah masing-masing di masing-masing kota itu. Jadi mereka yang menghandle tukang tersebut. Nah, saat ini kita juga udah pencapaian kita udah mencapai 1.500 user ya di aplikasi Android, dan kita juga menyediakan udah ada 60 jenis tukang di betukang.id. Nah, ini dia. Kenapa harus menggunakan betukang.id? Oke, kita bahas. Jadi sebenarnya betukang.id itu punya visi sih. Kita punya visi. Dari masalah-masalah yang kita temukan tadi, kita pengen membuat aplikasi jasa layanan tukang yang paling lengkap lah. Jadi apapun jenis tukang yang konsumen butuhkan tuh ada. Jadi kita, ini saya cerita sedikit ya. Jadi kita punya pengalaman waktu itu ada konsumen yang pesan ini tukang buat ngambilin kucing yang nyangkut di atas genteng. Jadi ya sampai ada pekerjaan seperti itu. Wah, jadi kita coba lempar ke mitra tukang kita dan ternyata mereka mau bersedia. Jadi akhirnya ya kucing yang nyangkut di atas genteng. Jadi pekerjaan-pekerjaan kecil seperti itu juga ada di bentuk, kita benar-benar lengkap banget gitu. Nah, dan juga kita punya visi, kita pengen kita pengen mitra tukang kita itu lebih profesional lah. Jadi mereka setiap ada pekerjaan lebih bertanggung jawab dan mengikuti standar operasional lah. Agar kita juga yang namanya jasa ya, kita menjual jasa, kita juga artinya kita menjaga kepercayaan dari konsumen. Nah, di betukang.id ini kita juga membuat lembaga yang tujuannya adalah mitra tukang kita ini lebih profesional. Jadi mereka nggak cuma bisa hanya di satu skill. Misalnya mereka cuma cuci AC, tapi mereka juga diharapkan ketika mereka pengen belajar tentang servis komputer atau yang alat elektronik lainnya, itu mereka juga bisa. Ya, seperti itu sih. Dan juga kita punya visi besar, kita pengen meningkatkan taraf hidup mitra tukang sih. Oke. Nah, apa sih dari tukang.id ini? Nah, yang pertama itu kita jadi kita ingin memudahkan baik dari sisi konsumen maupun dari sisi mitra tukang, kita pengen memudahkan mereka. Jadi mereka sama-sama bisa saling bekerja sama lah. Kita di sini hanya sebagai penyedia, kita hanya menyediakan operasionalnya, kita menyediakan promosinya dan segala macam. Nah, di sini kita juga free ya, kita gratis survei dan juga konsultasi. Jadi jangan takut misalnya ada teman-teman di sini atau mengalami kerusakan-kerusakan di rumahnya, jangan takut buat ini ya, buat konsultasi di Betukang karena gratis. Oke. Nah, ini kita juga mitra kita selalu berkomitmen lah untuk ngasih servis yang terbaik ke konsumen. Jadi kita nggak cuma nggak cuma jasa aja yang kita jual, tapi kita juga memberikan servis itu dalam artian kita menjalin komunikasi yang baik lah dengan mereka. Kebanyakan masalah-masalah tukang yang kita temui itu kan pernah ada konsumen, ini kita lakukan riset juga ya. Jadi konsumen itu pernah dapat tukang terus belum sampai pekerjaannya selesai, tukangnya udah lari gitu. Mereka udah bayar full gitu. Jadi di betukang.id itu kita pengen menjaga kepercayaan konsumen seperti itulah. Kita memberikan servis yang terbaik, harga yang kita tawarkan juga harga asli dari tukang. Jadi kita kalau sistemnya di betukang.id itu kita cuma ngambil 10%. Jadi harga misalnya ada misalnya Kak Alia ya pesan tukang AC. Jadi dari mitra tukangnya kita tanya harga servis AC ini berapa. Misalnya mereka bilang 70.000. Nah, dari 70.000 itu kita ngambil 10%. Jadi itu tergantung mereka. Itu benar-benar harga asli dari tukang gitu. Seperti itu sih. Dan juga keunggulan kita berusaha untuk menjaring tukang-tukang yang memang sudah punya pengalaman lah ya di bidangnya masing-masing seperti itu. Oke, apa aja sih layanan di betukang.id? Nah, seperti yang saya bilang tadi lengkap di betukang.id, tapi kita fokus di 3 jenis ya. Itu ada tukang angkutan, tukang jasa tenaga, dan juga keahlian.
Oke. Nah, ini yang poin yang paling ditekankan ya, gimana cara menjaga kualitas layanan di betukang.id. Oke, kita bahas. Nah, gimana cara kita memberikan apa ya, kualitas terhadap konsumen lah ya, menjaga kualitas layanan juga. Nah, kalau dari sisi konsumen itu kita memberikan jaminan keamanan tukang ya, yang namanya garansi. Jadi kita juga pernah punya pengalaman ketika tukang itu kabur. Nah, itu dari pihak perusahaan dari betukang.id itu yang harus bertanggung jawab karena mitra tukang ini kan bekerja di bawah betukang.id. Nah, setiap pekerjaan kita juga diawasi sama pengawas proyek atau koordinator wilayah masing-masing. Jadi mitra-mitra tukang itu diawasi oleh koordinator wilayah di masing-masing kota. Jadi mereka yang bakalan bertanggung jawab dan juga mengawasi setiap progres pekerjaan yang di betukang.id. Nah, untuk ini yang poin keempat ini pembayaran ditahan 5% sampai garansi pekerjaan selesai. Jadi kita memang sistemnya seperti itu. Jadi agar seperti yang saya ceritakan sebelumnya, agar ketika pengalaman-pengalaman yang tadi itu tukangnya nggak langsung lari, nggak langsung kabur, belum pekerjaan selesai udah kabur seperti itu. Jadi kita dari konsumen itu berhak menahan 5% 5% pembayarannya seperti itu. Nah, kalau dari sisi mitra tukang, value yang kita berikan adalah kita memberikan pelatihan gratis, pelatihan pertukangan gratis, itu free, emang dari kita buat. Dan untuk pelatihan ini sebenarnya udah berjalan dari tahun 2021 lah kita sudah berjalan. Dan karena kekurangan sumber daya manusia juga ya, jadi kita pelatihan ini baru ada di Pontianak. Jadi kemarin kita sempat mengadakan pelatihan servis komputer, tebas rumput juga kita pernah buat. Dan untuk di luar kota atau kabupaten cabang yang di Pontianak itu insya Allah mungkin ke depannya bakalan ada. Kita melihat inilah ya situasi dan kondisi nantinya. Tapi yang pasti kita merencanakan itu agar mitra tukang kita juga kualitasnya tetap terjaga. Jadi seperti itu. Oke, dan juga kita menjamin untuk perlindungan tenaga kerja itu seperti BPJS. Oke, nah ini dia poin penting dari pelatihan menjaga kualitas. Itu kita ada ya namanya program milenial dan juga betukang trainee. Jadi di betukang milenial ini sebenarnya kita di betukang.id itu nggak cuma hanya fokus di mitra tukangnya aja, tapi kita pengen menjaring mahasiswa-mahasiswa di luar sana yang kebingungan gitu ya, habis lulus harus ngapain, belum punya skill segala macam. Nah, kita buatlah yang namanya program tukang milenial ini adalah program kewirausahaan. Jadi kita ajarkan tentang gimana caranya buat ide bisnis dan juga ya kita belajar tentang seputar kewirausahaan lah. Kita masuk ke beberapa kampus, itu juga di saat ini kita baru ada di betukang milenial ini, kita baru di Samarinda, Banjarmasin, sama di Pontianak, dan kota-kota lainnya insya Allah kita bakalan ke program betukang milenial ini agar teman-teman mahasiswa yang lain kita bisa sama-sama saling belajar ya, karena kita betukang.id juga kita pengen pengen bermanfaat lah juga, bukan cuman hanya kepada mitra tukang dan konsumen, tapi juga teman-teman mahasiswa yang lain. Nah, ini betukang trainee. Nah, ini seperti yang saya ceritakan tadi, ini kita berkolaborasi lah dengan kampus-kampus yang ada di Pontianak, Samarinda, dan juga Balikpapan. Nah, ini dia betukang trainee yang pernah kita jalankan. Ini kita pelatihannya offline ya, agar kita nggak cuma hanya teori, tapi kita juga praktik juga. Karena yang namanya skill pertukangan itu juga butuh harus lebih banyak praktiknya ya. Dan juga di betukang trainee ini sebenarnya kita bukan cuma jasa pertukangannya, tapi kita pengen skill-skill digital, misalnya kayak jasa editing, jasa fotografi. Apabila itu memungkinkan, nanti mungkin ada juga di betukang.id seperti itu. Oke, nah ini
bisnis model dari betukang.id. Jadi di betukang.id itu kita nggak cuma hanya dari betukang.id ke konsumen, tapi kita juga menjaring perusahaan-perusahaan atau kantor pemerintah, kantor-kantor swasta. Jadi kita menyediakan yang namanya jasa perawatan properti seperti itu. Kita juga ada yang namanya pemeliharaan gedung. Jadi misal cuci AC, misal ada kantor pemerintah ini nih butuh jasa servis AC, kita bisa turunkan semua mitra tukang kita yang spesialis di AC itu bergabung untuk mengerjakan pekerjaan di kantor tersebut. Oke, nah ini poin yang terakhir ya sebenarnya yang saya sampaikan, gimana cara betukang.id menghadapi hambatan. Oke, sebenarnya ini saya cerita dulu. Jadi hambatan di betukang.id itu SDM ya, pasti kita hanya bertiga, tapi kita mengurus banyak sekali pekerjaan, apalagi kita udah ada di beberapa kota ya. Bertiga, kita belum benar-benar nggak ada tim sama sekali. Kita juga belum ada yang namanya buka pemagangan dan segala macam, itu kita belum ada untuk saat ini. Hambatan kita juga di modal ya, modal kita juga karena pemasukan dari tukang sebenarnya kecil sekali untuk betukang.id, hanya 10% dari setiap pekerjaan tukang. Makanya kita mengharapkan dari ketika kantor-kantor pemerintah atau kantor-kantor swasta itulah kita pengen menjaring untuk bisnis to bisnis seperti itu. Dan juga yang ketiga adalah operasional. Jadi, nah karena kita benar-benar sebenarnya kita bertiga itu punya pekerjaan full time ya. Pekerjaan full time, Bang Dezan itu bekerja full time juga dari pagi sampai sore on site ya. Saya juga bekerja dan juga Bang LH bekerja. Jadi sebenarnya betukang.id itu kadang sambil-sambil lah, kita sambil-sambil mengurus betukang.id. Jadi kadang ada masalah-masalah tukang itu kita nggak bisa handle gitu. Jadi nggak mau yang ketika misalnya koordinator wilayahnya juga slow respon dan segala macam, itu yang jadi masalah sebenarnya di operasional juga. Nah, untuk solusinya gimana sih? Ini sebenarnya dari pengalaman dari betukang.id sendiri ya. Jadi gimana cara kita menghadapi hambatan dari betukang.id ini sendiri adalah kita komunikasi. Kadang 1 bulan sekali itu kita emang rutin mengadakan yang namanya meeting. Fungsi meeting ini kita bukan cuma hanya bertiga itu aja ya, bertiga tim inti, tapi kita juga melibatkan koordinator wilayah. Jadi yang di masing-masing daerah kita ajak diskusi apa masalah yang mereka hadapi. Jadi kita saling apa sih masukan mereka. Jadi kita menerima masukan-masukan seperti itu, kita saling diskusi lah untuk mengkomunikasikannya. Dan juga inovasi. Nah, kita dari masalah-masalah tadi, apa sih inovasi yang pengen kita kembangkan lagi? Contohnya, yang seperti tadi, kita buat program ini nih. Misalnya program A, program B, ya kita buatlah seperti itu. Inovasi-inovasi seperti itu. Misalnya buat jasa yang tadi, jasa editing, siapa tahu ada jasa mengurus sosmed gitu kan, nanti di betukang.id. Nah, jadi inovasi-inovasi itu yang bakalan kita coba kita aplikasikan dan kita coba eksekusi. Jadi kita nggak pengen cuma hanya rencana, tapi kita juga pengen pelan-pelan segala hal yang pengen kita kejar ini bisa terrealisasi dan juga betukang.id bisa besar lah. Nah, yang terakhir itu strateginya. Nah, strateginya itu dari inovasi yang udah kita dapat, strateginya apa sih gitu. Jadi kita nggak hanya berjalan main asal namanya main asal terabas gitu kan, apa aja yang ada di depan main di terabas, kita enggak kayak gitu, tapi kita buat strateginya, kita juga belajar. Jadi kita walaupun kita udah PT belajar, kita cari yang namanya inkubator startup yang ada di Indonesia. Misalnya mereka lagi buka-buka program-program inkubator, itu kita gabung, kita masih sering belajar di situ karena ya kita masih anak baru di dunia startup. Jadi yang namanya belajar itu tetap harus sampai kapanpun lah. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya ke Alia, mungkin kecepatan ya. Jadi mungkin lebih banyak diskusi aja sama teman-teman di sini. Oke. Terima
terima kasih banyak Kak Neneng sudah mau sharing-sharing ke kita semua Iya, tentang terima kasih. betukang.id ini. Boleh beli tepuk tangannya dulu dong teman-teman di reaction. Tepuk tangannya keren banget Kak. Terima kasih sudah mau sharing. Dan tadi juga berarti ini didiriin pas pas lagi pandemi berarti ya Kak ya? Ya, itu di 2019 Desember akhir. 2000. Iya, benar. Oh, kesulitannya. Berarti betukang.id ini tetap berjalan ya ketika adanya pandemi itu. Iya, malah ketika pandemi itu benar-benar ramai yang menggunakan jasa tukang karena kita kan komunikasinya melalui digital ya, ketemu langsung Mm-mm. dengan tukangnya kesulitan, gimana cara mempromosikannya. Dari masalah-masalah itulah kita berusaha bantu mereka buat mempromosikan. Seperti itu sih Kak Alia. Wah, berarti membantu banget dan membuka peluang usaha juga ya buat tukang-tukang. Biasanya kan tukang-tukang kan juga dari mulut ke mulut doang ya di Iya, komplek-komplek, benar-benar Kak. ke perumahan-perumahan. Tapi suka yang tadi kakak bilang tuh tiba-tiba hilang, Iya, udah dikasih dananya malah hilang dan iya benar. bingung kan ya. Dan sekarang ada jasa betukang digital online ini Hmm. membantu banget buat para ibu rumah tangga. Iya, benar-benar Ya. banget. Berarti ini sebuah aplikasi ya kak ya? Iya, Berarti, kita sebuah aplikasi. oke. Oke, teman-teman boleh untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin kita langsung aja ya kak ya ke sesi tanya jawab. Iya, boleh-boleh. Untuk kita bisa berdiskusi langsung. Oke, di sini sudah ada pertanyaan nih Kak. Satu pertanyaan, izin saya membacakan. Pertanyaan pertama dari Kak Putu Bagus. Kak Putu bertanya, mengapa perlu meningkatkan kepuasan kualitas pelayanan kepada pelanggan? Boleh diberi pengalaman Iya. atau jawabannya Kak? Oke, terima kasih Kak Putu atas pertanyaannya. Nah, kenapa sih perlu meningkatkan kepuasan kualitas pelayanan kepada pelanggan? Nah, sebenarnya pelanggan itu kan sebenarnya benar-benar raja ya. Dia yang sebenarnya yang apa ya, revenue kita itu dari mereka gitu, dari pelanggan. Jadi kalau kita nggak ada customer, gimana kita mau berkembangnya gitu kan? Nah, jadi itu kenapa kita perlu meningkatkan kualitas pelayanan, karena kita pengen menjawab kebutuhan pelanggan. Kita kan dari masalah-masalah yang mereka hadapi kan kita pengen memberikan solusi nih. Jadi itu yang menjadi poin penting kenapa kita perlu meningkatkan. Mungkin kalau jawaban saya kurang jelas, boleh langsung disampaikan aja Mas Putu. Kak Putu ya. Oke, ya gimana Kak Putu atas jawabannya berarti tadi menanggapi tentang meningkatkan kepuasan ya, kualitas Iya. pada pelanggan. Berarti yang tadi kepercayaan, membangun kepercayaan juga salah satu. Iya, membangun kepercayaan juga salah satunya. Karena kita ngejual jasa kan, mereka juga harus ngelihat hasil-hasil kerja kita seperti apa. Nah, jadi kalau di betukang.id itu kita sering yang namanya posting juga hasil-hasil portofolio kita. Agar mereka juga percaya ini kita bukan tukang yang abal seperti itu. Iya. Kita memang yang menjaga kepercayaan itulah konsumen. Oke, berarti setiap tukang yang mitra yang bergabung dikoreksi dulu berarti ya Kak ya? Benar. Seleksi Kak? Oke, di sini aku deh yang bertanya ya. Oke. Tadi yang masih tentang menyeleksi mitra-mitra yang bergabung, gimana sih Kak menyeleksi atau rekrutmen ketika pemilihan keahlian atau para tukang-tukang ini kan tadi jaraknya berjauhan juga ya, Iya, benar. di yang Jabodetabek, domisilinya atau base-nya betukang ini ada di Pontianak, itu gimana tuh Kak cara nyeleksi atau rekrutmen para tukang-tukang ini untuk bisa bergabung? Siap. Nah, baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Alia. Jadi sebenarnya mengurus ini kan Bang Dezan ya, dia yang langsung menyeleksi tukang itu tersebut. Jadi kalau berdasarkan pengalaman ya, dan juga pengalaman di betukang.id itu cara kita menyeleksinya itu sebenarnya kita masih belum ada indikator tertentu lah. Tapi kita yang pertama sebelum kita mencari mitra tukang adalah kita
membuka yang namanya koordinator wilayah. Jadi kita harus punya koordinator wilayah dulu. Jadi mereka yang kita percaya untuk menjaring mitra tukang tersebut. Dan ketika kita menjaring mitra tersebut, mereka mencarinya memang dari orang-orang terdekat mereka terlebih dahulu gitu. Mereka kadang mereka juga dari koordinator wilayah itu mereka posting sendiri itu karena tukang lebih banyak mainnya di Facebook ya. Kadang mereka posting di Facebook, mereka lagi nyari misalnya tukang AC nih. Nah, ada tuh beberapa list-listnya, terus mereka coba minta kirimkan CV mereka. Nah, kita lihatlah di CV mereka seperti apa. Dan juga kan kebanyakan di betukang.id itu memang tukang-tukangnya itu yang masih muda-muda gitu, Kak Alia. Jadi Oke. yang istilahnya 40 atau 50 tahun ke atas itu kebanyakan mereka kan nggak aktif digital ya. Kita juga ngejaringnya jadi melalui offline seperti itu. Jadi yang pertama itu kita menjaring koordinator wilayahnya dulu. Dari koordinator wilayah kita beri percayaan nih ke mereka buat menjaring lagi mitra tukang itu. Dan yang pasti dari CV tersebut kan kelihatan pengalamannya di mana. Kadang setelah itu mereka juga ya nggak wawancara yang formal amat, tapi kita wawancara pengalaman mereka seperti apa, dan kita sampaikan bahwa sistem kita di betukang.id ini memang jangan sampailah hal-hal yang hal-hal yang negatif atau yang dapat merugikan, ada SOP tersendiri lah ya. Jadi hal-hal yang dapat merugikan itu juga jangan sampai mereka lakukan. Seperti itu sih Mbak. Kita belum ada indikator-indikator yang benar-benar indikator yang tetap seperti itu, belum ada. Oke, berarti kalau tugas koordinator ini tuh sejauh mana ya Kak? Atau dia mencari mitra atau teman-teman yang bergabung apakah bisa menjadi koordinator wilayah juga? Iya, kemungkinan bisa Gimana tuh Kak? juga. Karena kita saat ini baru ada di koordinator kita itu baru 4 sih Mbak. Itu ada di Pontianak, di Jabodetabek, Samarinda, sama Balikpapan. Nah, untuk yang di luar itu belum ada. Mungkin teman-teman kalau ada boleh langsung kirim CV aja sih nanti. Wah, Siapa oke, tahu, iya siapa tahu cocok juga kan. Bisa kita proses lah seperti itu. nah ya teman-teman boleh juga untuk bisa bergabung jadi mitranya betukang.id ini. Ya. Silahkan dikirim CV-nya. Nah, oke Kak, kita ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Di sini ada pertanyaan dari Muhammad Hilmi. Eh, Kakak Muhammad Hilmi ini bertanya, seberapa pentingnya grow mindset untuk sebuah startup? Sekalian minta implementasi pemaparan grow mindset pada betukang.id yang dipakai oleh aplikasi betukang.id ini. Oke, Oh, boleh tuh Kak dijawab baik, pertanyaan. terima kasih Kak Hilmi atas pertanyaannya. Seberapa penting grow mindset? Nah, sebenarnya penting banget ya yang namanya grow mindset. Jadi kita ceritakan sebelumnya, jadi kita sebenarnya basic, saya juga awalnya yang dari anak magang, terus kayak diceburin ke startup, itu benar-benar yang namanya belajar ke sana sini, yang benar-benar dari sisi digital marketing. Sebenarnya saya lebih banyak fokus ke digital marketing, itu benar-benar ada course sedikit itu saya langsung gabung, jadi seperti itu. Jadi dari grow mindset itulah yang coba kita terapkan, bahwa kita walaupun kita udah punya banyak pencapaian, kita juga yang namanya tetap belajar gitu. Kita nggak berhenti sampai di situ. Jadi grow mindset itu yang terus ada sampai saat ini. Kita juga nggak berhenti hanya di kita cuma menyediakan jasa tukang ini, enggak. Tapi seperti yang saya ceritakan sebelumnya, kita terus berinovasi juga. Kita mulai melihat peluang-peluang. Wah, ini lagi rame jasa ngurus sosmed, jasa fotografi, belum ada nih. Kita pengen masukkan jasa-jasa seperti itu. Jadi kita nanti kedepannya nggak cuma jasa tukang aja positioningnya ya, tapi kita juga ada jasa fotografi, jasa asisten rumah tangga ya, seperti itulah. Nah,
sekalian minta implementasi. Nah, implementasinya itu kita dari apa ya? Dari inovasi-inovasi yang kita terapkan tadi itu pelan-pelan coba kita susun strateginya. Udah kita susun strateginya itu coba kita implementasikan. Dan sebenarnya ini apa ya? Kita bertiga itu bukan orang yang sebenarnya teoritis amat. Kita tipikal orang yang kita buat strateginya, kita coba buat strategi yang berbeda. Karena kalau kita nggak punya strategi yang berbeda, itu kita bakalan sama kayak kompetitor kita lah. Itu di aplikasi tukang kan juga banyak ya sebenarnya kan. Nah, jadi kita coba buat strategi yang berbeda dari apa yang udah kita pelajari. Itulah grow mindset kita. Kita pengen berbeda. Kita pengen ciptakan hal yang unik. Karena ketika kita punya keunikan, kita bahkan lebih diminati oleh konsumen. Kita punya daya tarik yang tinggi gitu di mata konsumen. Karena kita punya perbedaannya. Nah, perbedaan yang paling menonjol dari Betukang Data adalah kita punya lengkap tadi. Sampai jasa tukang ini ya, ambil kucing nyangkut itu kita juga ada gitu. Itu kan apa ya, sebuah story yang mungkin nggak ada gitu di kompetitor. Nah, di Betukang.id ada tukang-tukang seperti itu, jasa-jasa hal-hal yang apa, pekerjaan-pekerjaan kecil seperti itu ada. Bukan kucing ya, waktu itu ada juga ini ngambil bangkai tikus juga ada pekerjaan ngambil bangkai tikus. Jadi konsumen ini kan berbeda-beda ya masalahnya. Ada yang mereka memang tinggalnya sendiri, seperti misalnya mahasiswa gitu. Mereka misalnya tinggal di kos sendiri, ada apa ya, masalah-masalah pertukangan kecil. Contohnya kayak tadi misalnya ada bangkai tikus tiba-tiba di kamarnya, mereka takut gitu kan, apalagi cewek-cewek gitu kan, takut buat ngambilnya. Nah, mereka bisa pesan gitu Betukang.id. Itu hal-hal seperti itu sih. Kita dari Grow Mindset itu yang kita implementasikan adalah kita mencoba cari hal-hal yang unik dan berbeda. Jadi seperti itu, semoga terjawab ya Kak Hilmi atas jawabannya. Oke, terima kasih Kak Neneng. Semoga Kak Hilmi juga sudah terjawab pertanyaannya dan kurang lebih juga menjawab pertanyaan dari Kak Diah ya Kak ya. Di sini yang Iya, membuat Betukang.id ini menonjol dari petukangan yang lainnya yang tadi ya iya. adanya pembeda-pembeda, atau ada tambahan lagi Kak untuk menjawab pertanyaan Kak Diah? Nah, ini sebenarnya belum sempat saya ceritakan tadi. Jadi di Betukang.id itu kita juga ada yang namanya baru-baru ini kita buat yang namanya Betukang Perawatan Properti. Jadi kita ngelihat nih, wah di kompetitor kita yang lain tuh nggak ada. Kita ngelihat, wah peluangnya besar. Bahwa banyak masalah yang udah kita riset, itu kebanyakan rumah-rumah investasi itu kan nggak keurus ya. Kebanyakan mereka rumah-rumah investasi itu dibiarkan kosong sampai bertahun-tahun gitu, sampai kadang jadi sarang hewan, dinding-dindingnya keropos, atap-atapnya juga bocor. Nah, itu kita buat yang namanya perawatan properti. Jadi di perawatan properti ini teman-teman yang misalnya punya rumah investasi yang kosong nggak perlu khawatir lagi. Jadi di Betukang.id itu menyediakan jasa perawatan properti. Nggak perlu misalnya lagi di luar kota, rumahnya ada rumah investasi di daerah yang jauh gitu. Nah, kita ada yang namanya Betukang Perawatan Properti. Dan juga kita kemarin sempat buat juga dan masih berjalan juga, itu ada yang namanya Betukang Material. Jadi selain menyediakan jasa, kita juga mengembangkan yang namanya kita buat apa ya, kita bermitra dengan toko-toko bangunan yang ada di Pontianak. Ini kita baru ada di Pontianak. Jadi kita ajak toko-toko bangunan itu buat bermitra dengan kita, dan kita jualkan tuh bahan-bahan bangunan mereka. Jadi selain jasa, kita juga menyediakan bahannya di situ, lengkap gitu. Jadi nggak konsumen nggak perlu kebingungan lagi harus mempersiapkan bahan-bahannya. Di Betukang Material itu ada yang namanya bahan-bahan bangunan, dan juga sudah ada websitenya dan Instagram juga sudah ada. Sekian, semoga terjawab Mbak Kak Togar ya tadi. Siapa? Bukan Kak Oh, Diah Iya. tadi ya. Oh iya.
Berarti lengkap banget ya. Tadi berarti ada yang masih berjalan ya Kak ya, baru baru Iya, akan dikeluarkan yang tadi tukang material. Dan iya, tukang-tukangnya juga nggak bingung harus nyari di mana karena iya tukang benar-benar. juga udah menyediakan, Mm-mm. jadi lengkap. Oke, di sini ada pertanyaan berikutnya nih Kak. Wah, banyak nih yang bertanya, penasaran ya teman-teman. Ya, Oke, di sini ada Kak Sohibul Umam bertanya bagaimana cara dari Betukang dapat mensejahterakan tukang-tukang yang ada, mitra-mitranya misalnya, sepertinya seperti itu ya Kak ya. iya. Oke, baik. Boleh dijawab Kak Neneng. Baik, terima kasih Mas Sohibul, Kak Sohibul ya, panggilannya Kak Sohibul atas pertanyaannya. Gimana cara kita menyejahterakan eh, tukang? Yang pertama adalah kita berusaha untuk terus meningkatkan apa ya? Kita terus apa ya? Memperluas target audiens kita. Jadi ketika kita besar, mitra-mitra tukang kita yang sudah bergabung juga kita pengen terus naik lah pendapatan-pendapatan mereka. Jadi seperti itu. Selain itu juga untuk mensejahterakan mereka, kita juga itu ini dari Bang Dezan sih kemarin belum sempat sempat di apa ya disampaikan secara mendalam. Tapi yang pasti kita bakal ada yang namanya koperasi usaha. Jadi dari mitra tukang ini ketika mereka kekurangan alat-alat pertukangan itu nanti dari koperasi usaha itu kita bakalan apa ya dari koperasi usaha itu kita bakalan berusaha untuk memfasilitasi mereka lah dari alat-alat itu juga. Dan juga seperti yang saya sampaikan tadi, gimana cara kita mensejahterakan tukang adalah kita buat pelatihan tadi. Kita ajak mereka. Jadi mereka nggak cuma hanya bisa satu skill ya, satu skill service AC, tapi mereka kalau bisa mereka bisa service komputer juga, kulkas, TV dan segala macam alat-alat elektronik mereka juga bisa. Jadi sebenarnya kita ini hanya memfasilitasi dan untuk kita sama-sama lah ya, kita bergerak sama-sama ketika mereka pengen sejahtera, kita juga lebih mau mereka sejahtera, tapi kemauan mereka seperti apa gitu, semangat mereka buat belajar sesuatu karena kita udah menyediakan tempatnya nih gitu. Tinggal mereka lagi nih mau atau enggak berkembang dan maju bersama-sama gitu. Seperti itu mungkin jawaban dari saya Kak Sohibul. Oke, berarti menyediakan juga ini ya untuk pengembangan skill dari para tukang-tukang ini yang tadi juga ya Kak, yang membuka peluang pekerjaan baru untuk teman-teman yang putus sekolah atau Iya mahasiswa yang benar-benar. setelah itu bingung mau apa, Iya, berarti bisa menyediakan mengasah skillnya untuk bisa bergabung di Betukang ID ini ya. iya benar. Oh, Jadi saya tambahin sedikit Mbak Ale. Jadi silakan. sempat saya ceritakan juga tadi kan. Jadi bukan cuma jasa pertukangan, tapi juga teman-teman yang pengen punya bisnis atau apa, kita bakalan bantu di Betukang.id ini. Itu namanya program Betukang Milenial itu tadi. Jadi kita menjaring anak-anak muda yang masih semangat, yang punya energi tinggi buat ya mengembangkan usaha lah pelan-pelan. Oke, berarti Gen Z ini bisa bergabung ya, masih punya tenaga yang semangat dan Iya, niat untuk bisa bekerja lebih keras itu masih ada ya. iya benar. Oke, nah dilanjut lagi nih ya Kak. Mungkin ini pertanyaannya hampir-hampir sama nih, pertanyaan Kak Eri dan Kak Ahmad. Pertanyaan dari Kak Ahmad, bagaimana cara Betukang memilih tukang-tukang yang berkompeten di wilayah-wilayah yang sudah ditentukan dan bagaimana jika semisal ada konflik antara konsumen dan mitra tukang yang bekerja di lapangan dan bagaimana cara menyelesaikannya. Begitu juga pertanyaan Kak Eri tadi sepertinya sama. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Ahmad dan Kak Eri atas pertanyaannya. Nah, gimana cara Betukang memilih tukang-tukang yang berkompeten? Ini pertanyaannya mungkin sudah terjawab ya tadi Kak ya. Untuk memilih tukang-tukang yang kompeten itu yang pertama saya sampaikan kembali bahwa kita yang pertama kita buka namanya koordinator wilayah. Jadi koordinator wilayah itulah yang menjaring mitra-mitra tukang. Ketika mereka menjaring itu mereka juga melalui tahap yang namanya melihat CV juga background mereka seperti apa dan setelah itu melakukan yang namanya interview dan interview ini enggak yang formal-formal amat tapi yang pasti
ya itulah kita menggali lebih dalam lah tentang background dan skill mereka. Nah, gimana jika semisal ada konflik antara konsumen dan mitra tukang yang terjadi di lapangan? Nah, sebenarnya ini ada di betukang.id juga ya. Konflik-konflik seperti ini, komplain-komplain itu pasti ada gitu di betukang.id, apalagi kita jasa kan. Jadi cuma kebanyakan kita itu ya komplainnya itu di AC. Jadi waktu itu ada kakak-kakak dia tinggal sendiri lah ya. Dia dari luar kota tinggal di sini sendiri. Jadi AC-nya tuh bermasalah. Nah, ketika AC-nya bermasalah, kita inilah nih kita oper, maksudnya kita oper ke mitra tukang nih, mitra tukang AC yang bisa mengerjakan cuci AC di tempat kakak tersebut. Nah, namun setelah selesai ternyata kakak itu komplain, katanya tukang tersebut itu cucinya asal-asalan gitu. Mereka main-main sama temennya gitu. Mereka main-main. Nah, gimana cara kita menyelesaikan hal seperti itu? Yang pertama, kita karena mereka mitra tukang ini di bawah betukang.id, jadi kita sampaikan permohonan maaf. Kita berusaha untuk apa ya, mengembalikan setengah lah dari biaya yang sudah dia bayarkan. Setelah itu kita coba kita komunikasikan dengan mitra tukang ini. Jadi kita coba sampaikan secara langsung ya secara pribadi lah ya ke dia, tanyakan dari kedua sisi ya, karena setiap masalah itu kan pasti ada dua sisinya kan. Dari konsumen nih sisinya mereka main-main, terus kita tanya lah ke sisi tukangnya kan. Ternyata dari yang kita lihat memang dari tukangnya yang bermasalah. Mereka benar-benar main-main di situ, mereka main asal-asalan. Dari itu akhirnya kita coba kasih teguran, dan dari teguran itu kita coba kasih kesempatan lagi nih ke mereka. Kita sampaikan bahwa mereka kalau pengen menjadi mitra tukang di betukang.id secara berkelanjutan lah, mereka harus menaati itu. Mereka harus berusaha buat menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu sih, kita coba komunikasikan secara langsung lah untuk mengatasi konflik-konflik seperti itu. Sekian jawaban dari saya, Kak Ahmad dan Eri. Semoga terjawab ya. Oke, sudah terjawab, sangat terjawab kayaknya ya Kak. Berarti tadi adanya komunikasi juga penting, dan Iya, benar. berarti betukang ini menyediakan asuransi juga Kak untuk yang komplain-komplain tadi atau para pengguna user yang menggunakan betukang.id ini. Iya, ini sebenarnya namanya bukan asuransi sih Kak, tapi lebih tepatnya garansi sih. Kita berusaha untuk menjaga kepercayaan mereka lah, agar mereka juga bisa pesan kembali di betukang.id. Jadi kita ketika ada masalah-masalah seperti itu, misal tukangnya tiba-tiba hilang sebelum pekerjaan, nah kita coba gantilah dari perusahaan, kita berusaha bertanggung jawab ya sesuai. Iya ya, berarti adanya tanggung jawab juga di mitranya yang Iya. tadi untuk bisa memahami visi dan misinya juga ya Kak dari betukang.id. Benar-benar Kak. Oke, mungkin ada pertanyaan terakhir dari saya, ingin mengajukan pertanyaan. Siap, gak apa-apa Kak. Mungkin juga nggak sih Kak kalau misalnya ada kontraktor pembangunan rumah seperti itu, dari yang desain atau bahkan hingga tukangnya yang bergabung di betukang ini, yang seperti kontraktor pembangunan rumah Iya. atau dari awal gitu Kak. Baik, nah untuk kontraktor sebenarnya kita sudah sempat ada ya tapi kita nggak nyebutnya mereka ini sih, kita lebih ke kerjasama aja. Kita kerjasama, jadi waktu itu ini baru ada di Pontianak kemarin, jadi kita kerjasama yang namanya sama Enzo Kontraktor. Jadi kita pernah kerjasama sama Enzo Kontraktor itu untuk membangun rumah, dan juga ini waktu itu buka yang namanya bakwan Malang. Jadi bakwan Malang di mall itu kita juga
kita sempat tergabung bersama mereka, kita sama-sama bekerja sama. Jadi di Betukang.id itu menyediakan mulai dari desain dan juga ini ya, pembuatan outlet, store ataupun toko lah, seperti itu juga ada di Betukang.id. Namun hal ini nggak menjadi sesuatu yang paling menonjol ya, karena yang paling menonjol di Betukang.id itu sebenarnya tukang bangunan, seperti itu, betukang bangunan. Jadi kalau yang benar tukang bangunan ini fokusnya yang lebih ke perbaikan, renovasi. Jadi yang kayak mulai dari nol itu tergantung permintaan dari konsumen. Ketika mereka mempercayakan Betukang.id untuk membangun rumah, ya kita coba carikan kontraktor yang memang sudah terpercaya dan juga pernah bekerja bersama kita. Seperti itu Kak Alia, jawaban dari saya, semoga terjawab. Oke, berarti ada perjanjiannya juga ya Kak kalau untuk para kontraktor yang tadi untuk bisa bergabung ke Betukang.id ini ya. Iya, kita saling kerjasama, kita saling inilah mutualisme lah ya, dari sisi mereka seperti apa, dari sisi kita juga seperti apa, agar tidak ada masalah di tengah-tengah jalan. Oke, Ya, kalau untuk boleh nih ya Kak bertanya, ya boleh. Kak Alia. kalau untuk pelatihannya sendiri sejauh ini partnernya sudah siapa aja nih Kak? Untuk sejauh ini sebenarnya kita nggak ada berpartner sama siapa-siapa ya Kak untuk pelatihan. Jadi kita benar-benar yang membuat kita hanya kerjasama kepada kampus-kampus, dan untuk Betukang Training itu kita buat sendiri. Itu yang mengajari juga Bang Dezan ataupun koordinator wilayah dan orang-orang yang memang punya keahlian khusus. Kita coba ajak mereka kolaborasi lah di sana buat berbagi tentang pelatihan-pelatihan di Betukang.id. Jadi kita belum ada berpartner sama siapapun sih Kak untuk pelatihan tukang. Oke, boleh nih Kak kita berkolaborasi bersama ya, berarti antara Ya, Betukang boleh dan nih. Kaizen Room, gimana tuh? Biar Ya, diasah skillnya untuk jadi partner yang baik, tukang-tukang yang baik biar terpercaya Iya benar. oleh konsumen. Siap. Oke, mungkin itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah dijawab dan ditanyakan oleh teman-teman sekalian. Terima kasih Kak Neneng atas jawaban dan Iya, materinya sama-sama Kak Alia. untuk hari ini, dan teman-teman juga terima kasih sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Oke, baik. Izin saya melanjutkan, Kak. Ya, boleh. Siap Kak Alia. Untuk tidak terasa juga kita sudah kurang lebih 1 jam bersama ya Kak dan teman-teman semua di Ngerti Digital malam hari ini. Dan di kolom chat tim panitia sudah mengirimkan link absensi, boleh sambil teman-teman mengisi, dan jika ada kendala boleh diajukan kepada tim panitia di kolom chat. Dan izin saya memberikan sedikit poin-poin atas penjelasan yang sudah diberikan Kak Neneng tadi, yang dimana kualitas pelayanan yang lebih profesional ini akan menghasilkan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, sekaligus mendukung pelanggan membeli suatu barang ataupun jasa yang kita miliki. Kemudian kualitas pelayanan juga tidak hanya dipandang dari sudut pandang produsen saja, namun dari sudut pandang konsumen yang menggunakan pelayanan tersebut juga harus kita terlihatkan agar bisa menjadi pembelajaran atau tingkat lanjut untuk produk-produk yang kita lakukan. Dan tadi di Betukang.id juga banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita lakukan, dari tadi adanya tukang milenial ya Kak, atau apa tadi punten? Iya, itu dari Iya, tukang milenial. Gen Z seperti saya dan teman-teman sekalian yang bergabung bisa untuk mengasah skillnya, bergabung menjadi salah satu mitra dari Betukang.id ini. Dan salah satu tenaga profesional yang menyediakan pelayanan yang berkualitas untuk dapat membantu permasalahan ataupun kesulitan teman-teman saat mencari tukang yang terpercaya. Solusinya yaitu tukang online di Betukang.id, mempermudah hidup dengan layanan tukang yang terbaik. Baik,
Mungkin itu tadi beberapa poin yang telah disampaikan Kak Neneng. Saya ingatkan kembali untuk teman-teman jangan lupa mengisi link absensi yang sudah dikirimkan di kolom chat untuk bisa mendapatkan e-sertifikat. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Kak Neneng yang sudah mengisi kelas Ngerti Digital kita pada malam hari ini. Seru banget, Kak. Keren banget. Terima kasih juga Kak Alia atas kesempatannya. Nah, dan teman-teman juga yang sudah bergabung, sudah join sampai akhir acara kita. Semoga sesi pada malam hari ini bisa bermanfaat, menghasilkan hal yang positif bagi teman-teman semua, dan tentunya bisa memberikan dampak perubahan yang baik untuk kita semua. Gimana teman-teman acara kita pada malam hari ini bersama Kak Neneng? Seru banget pastinya. Jika teman-teman tertarik dengan topik-topik kita berikutnya dengan Kaizen Room, teman-teman boleh mengajak kita berkolaborasi bersama seperti kegiatan kita pada malam hari ini. Teman-teman bisa menghubungi admin Kaizen Room atau bisa mend-DM Instagram Kaizen Room di @kaizenroom karena kami berharap kita bisa memberikan dampak seluas-luasnya bagi masyarakat. Nah, untuk mengakhiri acara kita pada malam hari ini, tidak terasa sudah di penghujung acara, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membuka kameranya agar kita bisa meninggalkan jejak digital yang positif. Kita berfoto bersama-sama narasumber kita. Boleh dong ya di-on-kan kameranya biar terlihat. Di sini udah ada Kak Eri. Halo Kak Eri, Kak Kiane, Kak Arif, Katri di sini. Ayo, ada yang masih mau open kamera? Nyisir-nyisir dulu boleh. Dandan dulu boleh, ditungguin deh. Ayo, siapa lagi nih? Kita akan mengambil tiga foto. Apa tim panitia sudah siap? Teman-teman sudah siap? Adakah yang ingin on cam lagi? Oke. Kita akan mengambil 3 foto. Baik. Oke, di sini ada Kak Firana, halo. Ada Kak Hoirur. Adakah lagi? Baik, kita akan foto pertama. 1, 2, 3. Ada gaya? Ada yang mau request gaya? Peace. Oke. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. Baik, berikutnya apa ya? Bebas deh. Sarangnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung dalam acara kita malam hari ini. Boleh teman-teman mengupload kegiatan kita pada malam hari ini di sosial media teman-teman agar bisa meninggalkan jejak digital yang positif. Dan jangan lupa di tag Instagram Kaizen Room dan boleh juga di tag Instagram betukang.id. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Neneng yang sudah hadir dan mengikuti kelas kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Kak Neneng dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekaligus saya meminta maaf jika ada ucapan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya Alia Firiski, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi Om. Sampai bertemu di sesi Kaizen Ngerti Digital berikutnya. Selamat malam. Terima kasih Kak Neneng dan teman-teman semua, Kak, terutama Kak Alia dan Kaizen Room ya. Saya izin keluar ya, Kak. Silakan Kak Neneng, terima kasih. Siap.